Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan presentasi pelaksanaan pengabdian masyarakat di PPL Mukti Mulia dengan judul Fasilitasi Rintisan Pembangunan Pondok Inap dan Pavingisasi Area Panggung Halaman Pesantren Pemberdayaan Lansia atau PPL Mukti Mulia. Ini tim pengabdinya adalah Bapak Wahyu Widodo sebagai ketua dan saya Sudarja sebagai anggotanya. Yang poin-poin yang ingin kami sampaikan adalah ini abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan serta ucapan terima kasih. Abstraknya tidak perlu kami sampaikan secara detail. Nah, pendahuluan PPL Mukti Mulia itu beralamat di Bakungan Wedomartani Ngemplak Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kira-kira 20 km sebelah timur laut dari kampus kita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh PPL Mukti Mulia ini antara lain adalah senam atau jalan sehat, siiran, Asmaul Husna, pengajian, pemeriksaan kesehatan, pelatihan perawatan jenazah, rekreasi, dan baksos. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa PPL Mukti Mulia ini juga mengelola sebuah PAUD ya, yang diberi nama PAUD Mukti Mulia. Nah, sekarang ini permasalahan yang dihadapi adalah PPL Mukti Mulia ini belum memiliki area panggung. Di halamannya itu masih rata gitu ya. Belum memiliki area panggung yang layak untuk apa? Untuk posisi instruktur senam, kemudian ustadz kalau pengajian ya, pembicara kalau mungkin ada penyuluhan dan sebagainya. Kemudian juga untuk pentas anak-anak PAUD ataupun acara-acara yang lain. Nah, ini kondisinya sekarang kira-kira masih seperti ini ya, masih tanah, kemudian ketinggiannya juga masih rata dengan halaman. Itu di satu sisi. Di sisi lain, PPL Mukti Mulia ini berniat untuk membangun pondok inap, jadi membangun bangunan 2 lantai untuk santri-santri lansia yang menginap. Ini akan membangun bangunan tersebut, namun di antara pengurus yang ditunjuk panitia itu masih agak kurang ya pengalaman maupun kompetensi atau pengetahuan dalam hal perencanaan dan pembangunan gedung. Itu permasalahan yang kedua. Nah, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kami laksanakan metodenya yaitu dengan urutan ini. Koordinasi dengan pengurus PPL Mukti Mulia, kemudian perencanaan dan pemasangan paving block, pendampingan persiapan pembangunan gedung lansia inap, kemudian penyusunan laporan kegiatan, publikasi ilmiah di seminar nasional seperti yang kami ikuti sekarang ini, publikasi di kanal YouTube, dan publikasi di media massa online. Nah, hasilnya yang pertama koordinasi dengan pengurus PPL Mukti Mulia ini sudah dilakukan gitu ya. Di situ kita diskusikan hal-hal yang terkait dengan permasalahan mitra, kemudian bagaimana solusi penyelesaiannya, lalu langkah-langkah apa berikut dengan jadwal dan pembiayaannya, itu kita diskusikan lengkap dan alhamdulillah mitra memberikan masukan-masukan juga kemudian menyetujui dan menyepakatinya, sehingga rancangan pengabdian kami itu seluruhnya disetujui oleh mitra. Nah, ini kita berikutnya lebih detail tentang pavingisasi ya. Jadi dari area panggung ini yang kondisinya seperti ini, kemudian kita uruk ya, kita uruk dengan tanah bercampur kerikil-kerikil gitu ya supaya cukup keras, kemudian diguyur dengan air, dipadatkan, kemudian kita
kita beri alas paving blocknya, ini berupa pasir ini ya, ini pasir ini yang sudah disaring, kemudian diratakan, ini sudah di waterpass ya, sudah di level rata dengan ketinggian atau elevasi tertentu. Nah, kemudian kita memilih jenis konbloknya. Ya, mengapa kita kok milih konblok, kok tidak dicor atau mungkin di aspal gitu ya? Kan sistem pengerasan ada bermacam-macam ya, bisa cor, bisa aspal, bisa konblok dan sebagainya. Nah, kita milih konblok atau paving block ini, pertimbangannya adalah yang pertama harganya relatif lebih murah daripada yang lain. Kemudian perawatannya juga sangat mudah. Daya serap airnya cukup tinggi, dan kalau terjadi kerusakan ataupun mungkin terangkat oleh akar pohon gitu ya, ini mudah diganti. Ya. Kemudian pelaksanaannya pun mudah. Kalau kita menggunakan aspal misalnya, ini misalnya mau ganti aspal itu juga sangat sulit ya untuk mendapatkan aspal. Tuh, kalau cor itu nanti kalau ada akar pohon yang ngangkat cornya itu biasanya cornya pecah dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kita pilih tipe bata. Jadi di antara tipe-tipe paving block yang tersedia di lapangan ini ada bermacam-macam ya. Ini kita pilih yang tipe bata yang paling sederhana, paling simple. Ukurannya kecil ya, 20 cm kali 10 cm kali tebalnya 5 cm. Ini pemasangannya mudah. Kemudian untuk mengatur polanya mau pakai pola apa itu juga sangat mudah. Ini pertimbangannya. Dan volumenya adalah seluas 64 meter persegi. Kemudian dengan tipe bata tadi, model pemasangannya itu kita pakai model tulang ikan 90 derajat. Ini seperti ini ya, kalau digambar sketch, tulang ikan itu seperti ini. Kemudian kalau diimplementasikan di lapangan itu seperti ini. Ini model tulang ikan 90 derajat. Nah, kelebihannya apa model ini? Yaitu daya pengunciannya itu paling baik dibandingkan pola-pola yang lain. Nah, ini pemasangan konbloknya, kemudian ini ya, ini sudah mendekati selesai, ini tinggal bagian pinggir-pinggir sini yang belum selesai. Kemudian gambar yang kanan bawah ini adalah gambar setelah selesai ya, bagian pinggirnya sudah dikunci sepenuhnya. Nah, kemudian kita juga melakukan publikasi di kanal YouTube. Ini linknya. Ada 2 video ya di kanal YouTube. Video yang pertama adalah persiapan, kemudian video yang kedua adalah pavingisasinya. Jadi ada 2 video yang kami unggah di YouTube. Ini bisa diakses dengan link yang kami berikan di slide ini. Kemudian di sisi lain kita melakukan pendampingan untuk perencanaan pembangunan gedung lansia inap. Ini baru perencanaannya ya, karena untuk pembangunan sendiri mungkin masih membutuhkan waktu setahun atau 2 tahun lagi, yaitu sampai dengan dana yang didapat itu mencukupi untuk pembangunan itu. Nah, dalam hal pendampingan perencanaan ini, kegiatan yang pertama kami lakukan adalah kami bersama-sama dengan tim ya, dengan panitia yang ditunjuk oleh BPL ini melakukan survei di lapangan. Ini lokasinya di Dusun Pondok Wonolelo Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Itu yang biasa kalau bulan Sofar itu ada tradisi apem, nah itu di dekat situ. Nah, ini lokasinya masih rimbun ya dengan pohon-pohon yang sangat banyak seperti ini. Kemudian kami juga melakukan pendampingan pada saat sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ya, dengan masyarakat sekitar ini kami melakukan sosialisasi. Sebenarnya yang sosialisasi itu PPL Mukti Mulianya, kami hanya mendampingi saja. Kemudian kita juga melakukan brainstorming dan diskusi tentang ukuran dan bentuk bangunan. Ini beberapa panitia ini
hadir di sini ini antara lain adalah ketua panitianya Bapak Dr. Andes Haji Agus Subardan MP, ketua panitia pembangunan pondok inapnya. Kemudian kami juga mendesain dengan bantuan drafter ya, ini kami mendesain suatu bangunan 3 dimensi ini ya, gambar 3 dimensi untuk rencana bangunan pondok inap Mukti Mulia 2. Ini seperti ini ya, bangunannya 2 lantai itu, kemudian ini tapaknya ya, tapak atau gambar dinahnya ini lantai 1 dan ini lantai 2. Lantai 1 dan lantai 2 bentuknya simetris, sama dan bawah sama. Nah, dokumentasi yang lain yaitu di media massa, ini kami juga melakukan publikasi di media massa online, yaitu di Harjo ya, Harian Jogja. Ini dengan judul ini, PPL Mukti Mulia mendapat pendampingan dari tim pengabdian UMY untuk pavinisasi area panggung dan perencanaan pembangunan pondok inap. Nah, kemudian setelah kegiatan ini selesai, kami lakukan kuesioner ya, tracing atau apa namanya itu, feedback dari mitra. Nah, ini dari beberapa pengurus dan anggota mitra yang dapat kami hubungi itu memberikan respon dengan hasil setelah direkap seperti ini, yang intinya atau kesimpulannya dari tabel ini adalah pengurus dan anggota mitra itu seluruhnya merasa puas dengan kegiatan pengabdian ini. Nah, ini simpulannya, 1, kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah tidak ada halangan apapun walaupun di tengah suasana pandemi ya. Kemudian kegiatan PKM ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi mitra. Kemudian ada transfer of knowledge ya, dalam hal bangunan tahan gempa. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga rencananya itu akan presentasi tentang bangunan tahan gempa. Namun karena situasinya tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang, maka kami hanya membuat rekaman presentasi PowerPoint berupa video ya, MP4, kemudian kami share di grup panitia itu. Kemudian mitra merasa puas atas rancangan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan dari pengabdian. Ini terlihat dari kuesioner tadi ya. Kemudian mitra berharap untuk pendampingan lebih lanjut, yaitu nanti pada saat pelaksanaan pembangunan itu masih mitra ini minta kita untuk lanjut mendampingi lagi. Jadi tidak dilepas sampai gambar dan RAB aja, tapi sampai pelaksanaannya nanti untuk minta didampingi. Nah, selanjutnya tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1, Bapak Rektor UMY, yang kedua LP3M UMY, dan divisi PKM yang sekarang sudah dipisah sendiri ya, yang telah memfasilitasi dan menyediakan dana untuk kegiatan ini. Nah, juga tim pengabdi menyampaikan ucapan terima kasih kepada PPL Mukti Mulia selaku mitra yang sangat baik, sangat kooperatif. Terima kasih, demikian apa yang dapat kami sampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat di PPL Mukti Mulia Bakungan Widomartani, Emplak, Sleman, Yogyakarta, dengan ketua tim Bapak Wahyu Widodo dari Teknik Sipil dan kami Sudarja dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.